Setelah dibuat virtual mesinnya, lalu klik start, lalu akan muncul menu untuk memasukkan file ISO. Masukkan file ISO, lalu klik next, lalu akan masuk ke tampilan awal instalasi, lalu ketik enter, masukkan pilihan keyboard type, pilih US, lalu klik OK, lalu masukkan time zone yang sekarang Anda diami, lalu masukkan password dan lanjut ke memulai instalasi. Tunggu hingga instalasi selesai. Masuk ke optical device, lalu hilangkan centang pada Trixbox-nya, lalu reset mesin. Klik enter dan tunggu hingga masuk ke tampilan awal Trixbox. Setelah masuk ke tampilan awal, login sebagai root, masukkan password. Lalu ketikkan sistem config network TUI untuk mengkonfig IP address. Config IP address, masukkan static IP, netmask, default gateway. Lalu save dan quit. Lalu masuk ke perintah service network restart untuk merestart dan men-save yang sebelumnya sudah dikonfigurasi. Oh ya, saya kelupaan tadi, ubah dulu networknya dari NAT menjadi bridge adapter. Lalu masuk ke network and change adapter, lalu masuk ke Ethernet, ke properties dan ubah pengaturan IP-nya menjadi manual. Masukkan IP address yang tadi sudah dimasukkan, subnet mask dan default gateway-nya. Masukkan private DNS server sama dengan default gateway, lalu klik OK.
Masuk ke Winbox. Pertama-tama yaitu reset configuration, jika sebelumnya ada konfigurasi di Winbox-nya, untuk mereset semuanya. Reconnect dan konekkan kembali ke Winbox-nya. Lalu masuk ke menu wireless, buat WLAN 1 dengan mode AP Bridge dan masukkan SSID. Apply, lalu oke. Lalu selanjutnya masuk ke menu bridge, tambah buat nama bridge 1, lalu masuk ke port, tambahkan port pertama, masukkan interface-nya WLAN 1 dengan bridge-nya. Yang port yang kedua itu interface-nya LAN, lalu bridge-nya masih tetap bridge 1. Itu akan reconnect sendiri dan terkonekkan kembali saja ke Winbox-nya. Masuk ke menu IP addresses, tambahkan IP address. Di sini saya memasukkan 192.168.1/24 sesuai dengan IP address yang tadi sudah dimasukkan. Dan interface-nya mengarah ke bridge 1. Masuk ke DHCP client, tambahkan DHCP client-nya, masuk dengan interface-nya mengarah ke internet, tunggu hingga statusnya bound. Masuk ke DHCP server. Di sini kita menggunakan DHCP setup saja, tinggal klik next sampai akhir.
lalu masuk ke menu IP firewall, ditambah ke portnya NAT, lalu tambah dengan out interface-nya internet, lalu action-nya masquerade. Setelah itu masuk ke new terminal, ping ke google.com. Jika sudah ada tampilan time-nya, berarti itu sudah terhubung. Masuk ke Google, lalu ketik alamat IP server yang tadi sudah dikonfigurasi. Masukkan username main, passwordnya password, lalu sign in. Masuk ke PBX setting, lalu ke extension dan submit. Masukkan user extension yang akan dipakai. Di sini saya pakai 300. Lalu masukkan display name-nya. Masukkan secret atau passwordnya. Lalu klik submit. Ulangi hingga untuk kedua kalinya dengan user extension yang berbeda. Lalu apply configuration change, continue with reload. Setelah itu masuk ke handphone, kita masukkan wifi yang tadi sudah dibikin dengan SSID yang sudah dibikin. Lalu masuk ke aplikasi Zoiper, masukkan username yang tadi sudah dibuat di extension di Trixbox. Lalu create account, masukkan hostname, alamat IP server yang tadi sudah dibuat. Lalu klik next. Lalu skip saja, pilih SIP UDP, lalu finish. Lalu kita bisa menelpon yang tadi sudah dibuat user extensionnya. VoIP ini tuh dibuat untuk memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara yang diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data. Dan biasanya VoIP ini digunakan di perusahaan-perusahaan besar untuk juga untuk memudahkan percakapan atau kebutuhan dari karyawan ke atasan di suatu perusahaan.